Terima kasih Anda masih di Breaking News, pemirsa, dan kita akan mengetahui situasi terkini di acara pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Bersama rekan kami, Aya Nufus di lokasi. Selamat siang, Aya. Sudah berapa kepala daerah terpilih yang hari ini menjalani pemeriksaan kesehatan di sana? Baik, selamat sore Valeri dan juga pemirsa. Baru saja tiba Gubernur terpilih Jawa Tengah Khofifah beserta dengan wakilnya Emil Dardak di Kementerian Dalam Negeri untuk langsung melakukan pengecekan kesehatan bagi kepala daerah dan juga wakil kepala daerah terpilih di tahun 2025, yang mana nantinya selain melakukan cek kesehatan akan ada juga proses registrasi nantinya serta pengambilan undangan dan juga tanda pangkat dalam rangka pelantikan serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan berlangsung di Istana pada 20 Februari mendatang. Dan dari pantauan kami sejak pagi tadi, yang mana proses pengecekan kesehatan ini ada 3 sesi, yang mana sore ini sudah masuk ke sesi ketiga dari pukul 13.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Artinya ada sekitar 4 menit lagi begitu ya untuk proses cek kesehatan pada hari ini bagi seluruh kepala daerah dan juga wakil kepala daerah. Yang mana dari yang kami data begitu, dari pagi tadi sudah hadir selain Khofifah dan juga Emil Dardak, ada juga Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno, kemudian juga Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, dan juga sudah hadir Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni dan juga Dimianti Natakusuma. Begitu Valeri dan juga pemirsa. Selanjutnya juga sudah hadir Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Mian, kemudian Gubernur Sumut terpilih Bobi Nasution, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan kami masih menunggu kedatangan untuk wakilnya. Begitu juga untuk Gubernur terpilih Jakarta, Mas Pram, yang informasinya kami dapatkan tadinya akan melakukan cek kesehatan hari ini, namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan barusan ini di reschedule waktunya ke esok hari, yang akan dilakukan pengecekannya bersama dengan 242 kepala daerah dan juga wakil kepala daerah yang tersisa, Valeri dan juga pemirsa. Dan tadi kami sempat mewawancarai Bima Arya selaku Wakil Menteri Dalam Negeri, yang mengatakan memang untuk tes kesehatan ini akan dilakukan secara mendasar saja, artinya hal-hal penting yang berkaitan terkait dengan tim medik yang memeriksa terkait tensi, kemudian juga kolesterol, dan juga hal mendasar seperti bagaimana mereka bisa berjalan jarak jauh, mau fitnya, dan hal-hal mendasar lainnya. Dan juga tadi disampaikan bahwa ini juga unik, Valeri dan juga pemirsa, jika Anda lihat di belakang saya ini adalah meja registrasi begitu ya, ada sekitar 5 meja untuk kepala daerah dan juga wakil kepala. Terkait dengan pertama tensi, kedua gula darah, ketiga kolesterol. Biasa kawan-kawan, saya rasa kita harus menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Dan biasa saya juga kemana-mana pergi, saya membawa alat tes yang memang dimungkinkan kita bisa cek kondisi kesehatan kita masing-masing. Insya Allah ini awal yang baik untuk saling melakukan deteksi dini dari proses penguatan kesehatan fisik ya bagi calon kepala daerah, wakil kepala daerah terpilih yang insya Allah tanggal 20 akan dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Itu. Kalau hasil mungkin lebih baik tanya kepada mereka. Insya Allah baik. Insya Allah baik. Ya. Ya tadi saya tanya kepada Pak Wamen. Sepertinya berangkat masing-masing. Yang penting jam 15 sudah sampai di Magelang. Itu sih kawan-kawan. Kita mengikuti saja prosedur dan SOP serta agenda yang sudah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya rasa itu posisi kita. Ya, insya Allah begitu. Saya lebih menikmati naik mobil. Dulu saya ketika DPR RI pernah juga retreat selama 4 hari di Istana Bogor. Saya menikmati sekali kebersamaan dan perkenalan di antara kepala daerah. Dan berikutnya adalah bagaimana masing-masing kemudian mengetahui kebijakan-kebijakan makro dan mikro yang
diputuskan oleh pemerintah pusat dan bagaimana kemudian kita mengkoordinasikan dan bagaimana kita membreakdown bersama pemerintah kabupaten kota karena kita di provinsi. Bagaimana juga sinergitas dengan provinsi yang lain. Tapi juga ada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan dinamika global. Saya rasa hal-hal seperti ini, dinamika ini akan sangat penting untuk diketahui oleh para kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini tadi saya tanya, memang ini hanya kepala daerah, penutupannya baru dengan Waka. Sebenarnya mudah-mudahan ada tahap berikutnya untuk Waka. Karena menurut saya strategic partnership di antara kepala daerah dan wakil kepala daerah itu menjadi sangat penting untuk kita bisa memacu produktivitas di masing-masing daerah. Meskipun saya dan Mas Emil ini sudah 5 tahun kami bersama-sama membangun Jawa Timur, tapi kan bahwa interaksi dengan beberapa bupati wali kota yang baru, interaksi kemudian dengan beberapa pengembangan kementerian yang baru, badan-badan yang baru, dan kemudian antisipasi dan mitigasi terhadap dinamika global. Menurut saya tetap pembekalan itu penting untuk didapatkan baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Mudah-mudahan kesempatan itu juga akan diberikan kepada para wakil kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Usmari rek, ayo Mas Emil, rek, ya ada Mas Emil ya, biar Mas Emil. 100 hari kerja kan ini juga dinanti ya Bu, meskipun Ibu sebelumnya dengan Bapak juga sudah memimpin Jawa Timur 5 tahun belakang. Apa yang ingin dicapai di 100 hari pertama, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat? Saya rasa pertama harus dihitung juga kan ada 9 hari ya pelantikan dan 8 hari di Magelang. Ya, tetapi tentunya pelayanan publik dan pemerintahan harus berjalan dengan baik. Dari tadi Ibu sudah nanya, itu waktu untuk koordinasi dengan kepala dinas itu gimana? Karena kan pemimpinan sudah beralih dari PJ kepada Bu Khofifah. Jadi dari tadi sepanjang jalan dengan Pak Wamen, ini bagaimana kami koordinasi dengan kepala dinas? Yang di kepalanya beliau hanya mikirin, karena dari pengalaman saya dampingi Bu Khofifah itu ya dari selama 24 jam itu selalu ada strategic decision yang harus diambil seorang pemimpin. Ya jadi itu, tapi sekali lagi di periode pertama ya, mohon izin Bu, kita ada waktu 99 hari dirumuskan dengan cukup detail dan apa yang sudah kita ingin wujudkan juga tertuang dalam visi misi saat kampanye kemarin Pilgub. Jadi pengalamannya sudah ada, hanya hitung tadi 9 hari ada pelantikan, waktu itu 99 karena 1 hari pelantikan. Nah, cuman saya sekali lagi saya meyakini Ibu punya strategi untuk memastikan pelayanan, pembangunan dan program berjalan dengan lancar tanpa terkendala apapun dari mulai detik pertama beliau dilantik. Mudah-mudahan benar Bu ya jawabannya. Ini sekalian dites ulang nih. Kita sudah off dari Februari, ini masih ini nggak ya gitu kan. Terima kasih ya kawan-kawan sekalian. Efisiensi nggak terlalu? Ya itu salah satu yang saya rasa pasti nanti akan dijawab begini. Menjawab mengenai itu harus presisi, harus jelas, dan sebaiknya nanti setelah Ibu duduk bersama para jajaran pemerintahan provinsi. Ya, terima kasih. Bupatinya besok ya. Ya pemirsa, baru saja Anda saksikan statement yang disampaikan oleh Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah beserta dengan wakilnya Emil Dardak yang tadi sempat mengatakan bagaimana rencana dalam pembangunan Jawa Timur ke depannya usai dilakukannya pelantikan dan juga sejumlah hal lain yang dibahas. Memang untuk pengecekan kesehatan di Kemendagri pada hari ini berlangsung cukup cepat, yakni dari 10 hingga 15 menit saja begitu ya, dengan pengecekan hal-hal mendasar, gula darah, kolesterol dan juga lain-lainnya. Tadi Khofifah sempat mengatakan bahwa memang dirinya agak sedikit khawatir begitu ya terkait dengan kolesterol, mengingat di tempatnya saat ini lagi musim durian pemirsa, sehingga memang dirinya khawatir. Namun kita akan menantikan seperti apa hasil pengecekan kesehatan yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih dari wilayah Jawa Timur ini. Dan untuk agenda selanjutnya yakni besok ini masih ada 242 kepala daerah dari wilayah timur bagian Indonesia yang akan melakukan pengecekan kesehatan, registrasi dan juga proses lainnya pemirsa, dan juga termasuk Gubernur
terpilih Jakarta Pramono yang besok akan melakukan pengecekan kesehatan. Selanjutnya akan ada proses geladi kotor yang akan dilakukan di Istana pada tanggal 18 Februari 2025 dan juga geladi bersih 19 Februari 2025 sebelum nantinya dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian Valeri. Baik, terima kasih Ayah Nufus melaporkan langsung dari kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Selamat bertugas kembali, Ayah. Demikian breaking news hari ini. Saya Nadia Valeri beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.